Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat-sahabat. Berikut adalah rekaman Zoom bisnis dombing milenial dengan pembicara yaitu Bapak Panji dan juga Kang Sugih. Semoga rekaman ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada suara-suara yang kurang enak didengar karena sebenarnya rekaman ini adalah rekaman pribadi, tapi karena permintaan dari teman-teman supaya untuk ditayangkan rekaman ini saya tambahin beberapa keterangan di bawahnya karena suaranya ada suara gangguan dari anak dan lain sebagainya. Silakan dinikmati. Bagi yang mau kerjasama investasi kambing atau domba bisa menghubungi kami yaitu melalui nomor telepon yang sudah tertera tersebut. Insya Allah kerjasama ini adalah kerjasama yang berkah dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Selain dari customer kita juga yang hanya lewat video call pilih kambingnya kemudian kita beli. Di era yang serba digital ini memang cara jualan yang seperti itu sangat menguras energi. Yang pertama capeknya bagaimana kita jualan di pinggir jalan yang tidak ideal, kambingnya sudah rusak dan sebagainya. Nah, dengan kalau mungkin teman-teman tahu ya di sini outlet saya yang di Malang itu kan strategisnya juga enggak. Kita masuk gang kemudian masih masuk gang lagi dan di pinggir sawah gitu. Sangat nyarinya harus pakai Google Map, kadang Google Map pun masih bisa kesasar karena di daerah termasuk kita di Kabupaten Malang, jadi keakuratan Google Map itu kadang masih dipertanyakan. Dengan kombinasi ya antara bagaimana kita jualan konvensional yang dipadukan dengan jualan pakai digital marketing, ini sangat luar biasa potensinya sehingga kita mau menjual berapapun sebenarnya kita itu mampu sesuai dengan wilayah kita. Misalkan kalau di Surabaya misalkan kita jualan 300 ekor itu ya di harga rendah, maka ya kan kita jadi sulit untuk memenuhi syaratnya saja beratnya. Jadi hal-hal yang mendasar bagaimana tadi caranya bahwa kita jualan kurban memulainya dari mana. Ini mungkin teman-teman ada yang sudah mulai. Mungkin untuk supaya saya punya data dari panjenengan semua, mungkin ada mau menyampaikan, mungkin saya sekarang posisi di sini, misalnya saya sudah punya kambing 2 misalkan, saya sudah punya akikah, ini berbeda, saya sudah punya ini, jadi mungkin dari beberapa para peserta di sini, saudara semua bisa menyampaikan, saya mulai dari nama saya ini, kemudian saya memulai dari sini, ya nanti kira-kira kan ini bisa dimulai dari mana saja, gitu. Dari kita punya ternaknya, dari kita nggak punya apa-apa, gitu kan. Ini bisa kita mulai dari berbagai macam background atau latar belakang kita. Ustadz Ahmad Juwardi mungkin sudah punya tanahnya 3 hektar, suruh ini tanah 3 hektar itu bagaimana? Nah, ini mungkin senyum saja ini. Alhamdulillah saya punya 2. Kalau ada yang udah kita bedah nanti gimana teknisnya langsung untuk meningkatkan penjualan. Kita itu kan tujuan di sini pertama meningkatkan omset ya, yang kedua kan meningkatkan harga jual ya. Monggo. Tadi siapa tadi yang komen barusan? Oh, saya Ustaz. Oh, oke, monggo Ustaz. Ya, alhamdulillah saya punya 2 indukan dan 2 anak. Nah, seperti itu. Nah. Walaupun itu baru kerjasama ini karena di Surabaya ini nggak memungkinkan saya untuk ternak kambing ini, masih ternak ikan ini. Ini menarik sekali nih di Surabaya ini.
Padahal di Surabaya itu potensinya sangat besar ya. Untuk akikah itu sebulan di Malang itu untuk 100 ekor aja ya sudah luar biasa itu. Tapi kalau di Surabaya teman-teman 300-200 itu katanya biasa, tidak rame itu biasa. Artinya Surabaya punya potensi untuk bisnis kambing ini luar biasa. Nah sekarang masih dikuasai oleh beberapa trader. Mungkin ada yang lain, ini ada yang juga punya juga indukan dan beberapa anak. Dua, nah, ini dua anak Ustaz. Oh, dua anak. Ya. Dua anak tidak cukup nih. Nah, ya. Apa lagi? Mungkin sedikit ini Sami ya. Oke, Ustaz. Jadi gini, kita secara mendasar harus paham bahwa masalah di Surabaya apa sih? Masalahnya di sana kan mungkin keterbatasan lahan. Betul. Padat penduduk, Ustaz. Dan itu padat penduduk. Kalau kita ternak di sana kan terganggu orang. Nah, berarti fokus pada peluangnya dengan artinya di sana pasar terbesar itu ada di Surabaya. Begitu. Oke, siap. Nah, siap memasarkan ada kelas khusus nanti kalau yang untuk begitu. Karena ini kelasnya skill up bagaimana merubah keluhan semua orang itu menjadi peluang yang sangat tinggi gitu. Nah, itu ada khusus nanti. Semoga nanti bisa sinergi ya. Insyaallah. Sami nawatokna Mas Panji. Ada justru itu menarik, jadi dari feedback jenengan tadi menarik, dari kekurangannya lahan dan padatnya penduduk ini luar biasa, justru itu menarik banget. Di Malang ini gini, tahun kemarin dengan tahun sekarang sudah berbeda. Saya ini jadi pinggiran kan, di pinggir. Nah, lahan-lahan yang sudah dibangun itu yang dulu awalnya buat outlet kecil-kecil, banyak yang dibangun ruko. Kemudian mereka orang kota ini semakin minggir kalau di Korban. Kalau dulu bisa beli di kota ini semakin banyak yang dibangun ruko, orang yang jualan manual tanda kutip konvensional tadi mulai berkurang untuk jualan bikin outlet darurat itu. Jadi itu peluang yang luar biasa untuk orang-orang, untuk para customer untuk beli ke kita. Jadi di pinggiran saja ini luar biasa. Nah, yang paling penting lagi adalah yang perilaku. Nah ini perilaku masyarakat yang ketika sebelum adanya Android, kemudian sekarang sudah menjadi, alhamdulillah kita dulu memang dari zaman jadul sampai ke zaman yang serba jualan kambing. Jadi perubahannya sangat luar biasa. Memang sekarang lebih mudah, cenderung lebih mudah untuk kita berbisnis kambing. Perubahan gaya hidup yang harus kita pahami. Contoh, kalau orang perumahan atau orang-orang sekarang itu kalau beli, kemudian mereka lebih suka ke Alfamart apa ke toko tetangga. Nah ini perubahan ini yang saya ambil, yang saya adopsi untuk di cara jualan saya. Jadi pada umumnya kita semua ya lebih suka belanja ke Alfa atau Indomaret. Kenapa? Di situ jelas harganya, tertera barang ini harganya ini. Nah itu yang saya adopsi ke kambing. Nah, ketika orang datang ke outlet saya, mungkin tahun depan teman-teman bisa semuanya bisa, kalau ada kesempatan yang dekat bisa main bagaimana kan di kandang saya kambing itu ada press listnya. Jadi yang jualan tuh, itu nggak harus mohon maaf ya si kecil. Oke. Jadi yang jualan seperti ya cara-cara di Indomaret, Alfamart itu. Kambing itu kita kasih nomor, kemudian kita tertera harganya. Dan orang ketika muncul ini harga berapa, nomor langsung keluar harganya. Di sini berbeda dengan kita beli di luar. Kalau beli di luar itu ditawarkan tinggi, kemudian kita tawar-menawar baru deal. Dan di sini kandang ini, di kandang saya alhamdulillah di outlet kita seperti dengan konsep seperti di Indomaret ini luar biasa. Orang nawar itu jarang. Dan ini sesuatu yang di luar juga. Jadi orang datang lihat press list, oh ini harga berapa, ini harga membandingkan, kemudian orang nawar. Ini yang harus
kita adopsi dari cara jualannya Indomaret dan Alfamart atau cara jualannya swalayan modern. Ini yang kita adopsi yang berbeda dengan cara jualan mereka yang kalau cara jualan yang konvensional tanpa press list, kemudian kambingnya kita harus lihat ini harga berapa, ini harga biasa, jadi nanti pas ke orang ini ditawarkan berbeda, orang konsumen yang lain kemudian ditawarkan berbeda lagi. Ini biasanya fenomenanya seperti itu. Ini yang perilaku masyarakat yang pertama adalah lebih suka beli ke Alfamart, ini kita ambil, kita adopsi. Kemudian perilaku beli online, ini juga kita adopsi. Contoh, kambing kita cukup video call, kemudian kita ukur tingginya, kalau minta tingginya, biasanya kalau minta beratnya saya suruh gendong. Datangnya pun nanti digendong pasti berat. Pasti kalau nggak kuat berarti berat itu. Itu bahasa guyonan saya seperti itu. Kebetulan saya sendiri cara jualannya itu malas nimbang. Mungkin malam ini jangan ditiru kalau yang ini. Teman-teman nanti harus nimbang dan ngukur. Saya itu malas nimbang. Kalau ditanya suruh ngukur, coba pun jenengan berdiri. Kalau tinggi jenengan berarti jenengan ambil yang lebih tinggi lagi. Selalu saya pakai bahasa-bahasa itu. Skemanya abah banget. Jadi nggak tuku ya. Parah gitu. Jadi tapi teman-teman jangan adopsi yang ini. Kalau yang ini dipakai, teman-teman pakai cara kalau minta ukur ya diukur, jangan dijawab pakai itu karena ini untuk ngusru salah. Jadi ini mungkin nggak boleh ditiru ya. Tapi menarik ini gaya saya seperti itu ya, konsumen akhirnya ya jelas selama ini ya terbukti loyal karena alam ya ini memang dengan datang melihat fresh list kemudian kambing jelas seperti ini orang-orang udah puas gitu. Oh ini beda cara jualannya gitu kan. Kambing nomor ini ada harganya sekian dan sekian itu. Artinya perilaku orang suka beli ke swalayan modern yang pasti harganya tidak bertele-tele dalam para menawar. Kemudian yang kedua perilaku jual beli online ini yang harus kita manfaatkan. Jadi kemarin ketika jualan di korban yang kemarin dengan berita yang 1 bulan saya pasang basic iklan itu 50.000 di Facebook Ads sama Instagram. 50.000 dalam waktu kurang lebih 29 hari. Nah, karena budget iklan saya itu sekitar harusnya 5 juta. Nah, karena budgetnya 1,5 cukup, kemudian saya pakai giveaway. Jadi pakai acara kuis gitu kan, supaya dia iklan itu keluar, kita belikan kambing, kemudian kita kasih kuis. Ya nanti yang beruntung dipilih aja sesuka hati kita. Kemudian kita pilih untuk menghabiskan biaya promosi tadi. Tapi dengan yang budget iklannya sangat murah itu, dengan perpaduan perilaku orang ternyata ya itu tadi yang terjadi adalah penjualan yang membludak di H-2. Bahkan itu saat itu stok saya sudah habis. Dan kalau sama sini ada siapa ya? Ada supplier saya, kalau nanti masuk terus hilang lagi kemana tadi, namanya Mas Imran. Bagaimana pusingnya cari kambing ketika sudah ini. Tadi ada dari juga. Kemudian ini ada Rianto dari Kediri ini. Apakah masih di sini? Nah, bagaimana di grup itu kita satu grup, kemudian bagaimana susahnya mencari barang ketika sudah H-2, sementara pasar kita membludak. Nah ini salah satu peluang yang luar biasa. Artinya penggabungan dari perilaku masyarakat yang berubah, kita gabungkan dengan offline ya, strategi offline dan konvensional. Yang online ya sudah adalah marketing di dalam marketing fashion dan standar itu saja. Sangat mudah itu, sangat mudah. Kemudian strategi online-nya adalah memanfaatkan relasi. Jadi kenal takmir masjid bukan saja. Jadi nggak banyak. Kalau kita kenal takmir masjid yang baik dengan kita, ya bukan berarti kita niatnya ke masjid kenal pengajian untuk memasarkan konten, tapi bisa selama ini saya enggak menyangka mereka menghubungi saya gitu kan, ketika saya lihat iklan saya gitu. Mas Panji bisa ini saya ambil sama berapa? Saya di situ jadi rekor. Dan kalau tahun ini kasihkan saya separuh aja. Di 2 masjid itu saya terima separuh. Dan masjid itu tidak pernah rumahnya Ustaz Abdul. Di Tidar sama di berat. Nah, saya mau ke cuci tangan. Bukan saya sih yang jauh. Kalau tahu ya sudah
malam lama dari salah satunya dari online. Dengan kita kenal 10 5 saja tak lagi masih 50 itu ya mudah gitu. Karena kalau udah kenal baik, tahu kita bisa memberikan saya sekarang bacanya tahun dulu kita penawaran dan kirimkan ke masjid-masjid. Teman-teman tahun ini tidak sekali, itu saja. Saya hanya di Ragu ini kemudian ke kandang itu saja. Itu tim-tim yang sudah biasa ikut kita. Jadi perilaku ini harus kita catat bahwa mau nggak mau kita harus berubah. Bahwa sekarang ini adalah pikiran milenial. Siapa bilang kalau orang milenial yang mereka umurnya 22 dia tidak berkorban? Saya 20% sampai 30% itu bahkan ada yang rusak anak SD. Anak SD itu mentah jelengan untuk korban. Kemudian anak SMP, SMA juga banyak. Mereka yang sekarang ini kesadaran itu luar biasa. Ini peluangnya kita mengincar bagaimana bahas peluang tadi ini potensi luar biasa dan kesadaran korban ini karena kita yang soal masjid yang biasanya kajian mereka yang awam bahkan di akhir itu saya pernah menangani 2 customer itu non muslim dia pesan akikah. Ini menarik karena tetangganya itu kalau ada lahiran sudah biasa memberikan biasanya berupa akikah. Nah ini orang non muslim ini ikut ini non muslim mohon maaf kenapa juga ikut. Maka ini tradisi kami jawabannya luar biasa tradisi kalau sudah jadi budaya malu saya kalau saya nggak ngantor dunia akhirnya saya nggak mau tidak ada internet mungkin pernah tahu Nul Vista tahu tahu Nul Vista anak voice atau itu pelanggaran saya gitu dia datangnya dengan pakaiannya pilih yang ke kandang karena ada presenter individuan itu pernah juga di Araya namanya sebenarnya Pak Bulan ibu kalau dia jadi pemahaman agamanya mohon maaf ya pakaian aja mohon maaf gak bisa diceritakan Nul Vista itu kan kandang itu ini itu ambil korban yang paling bagus kadang saya malu kadang saya merasa malu ini bukan lagi menjadi amalan orang-orang yang suka ke masjid atau mereka menjadi sama dengan seperti akikah dan menjadi budaya bahwa di negeri kita ini suatu kebanggaan ketika kita bisa korban. Kantor-kantor juga, kantor-kantor, mari penjara itu juga ngambil, kemudian ada kaplang itu ngambil kamu BNI, RSI. Jadi bukan hanya menjadi amalan individual, tapi menjadi amalan kantor apa ya bilangnya? Kolektif. Iya, jadi menjadi amalan kolektif yang itu mengatasnamakan lembaga, mengatasnamakan kantor-kantor atau mungkin ada lembaga pemerintah juga. Ini menarik sekali kan. Nah, belum lagi kalau kita sekedar informasi ini ya, belum lagi kalau kita mengacu pada pasar nasional. Siapa yang nyuplai di Timur Tengah? Bukan kita. Bukan kita semua. Rata-rata mereka dari Australia gitu kan. Daripada beli di kita. Next nanti ada impian besar lah kalau untuk itu. Yang paling jelas adalah yang paling sederhana bahwa di lingkungan kita sendiri pasar korban itu ketika kita edukasi bahwa korban itu mudah. Bahkan kalau di tempat saya sediakan juga yang mau motong gitu kan, kita menyiapkan tempat pemotongan akan luar biasa. Itu akan menjadi potensi hari-hari yang luar biasa.
Kalau per bulan kan kalau di sini sekitar 50 sampai 100 ekor. Dan itu menjadi salah satu problem ketika banyaknya yang pasar ini, kemudian ternaknya kurang. Nah, ini jadi problem lagi. Nah, artinya di sini mau mulai dari manapun, jadi mau mulai dari ternaknya, dari marketingnya, ini semua ada pasarnya. Misalkan ini saya punya ini kambing, gimana cara jualnya supaya harganya tidak turun. Nah, ini kebanyakan biasanya kalau peternak kemudian saat panen itu harganya hancur. Nah, kita dengan di komunitas ternak ini, komunitas ini pasarnya sangat bisa terjamin, harganya itu tidak ada ceritanya harga kambing drop. Mungkin ini ada mana pemain akikah tadi? Oh, ini Ustadz Abbasdi. Ustadz, jenengan pernah nggak harga kambing turun? Ustadz ini, Ustadz Daryanto, mungkin bisa sedikit. Langganan tengah gagal sih. Kendalanya karena itu dagingnya itu mungkin kambingnya nggak sesuai, kecil gitu. Jadi kan harga kadang stabil pas terus, kadang pas naik hasilnya kan kurang dagingnya. Kalau yang berhubungan dengan di pasar langsung jaganya belum pernah ke pasar ya. Tidak tahu di pasar bagaimana pasar tidak gitu kan. Siap-siap. Itu kan kandang ya. Kandang itu gimana? Di Kediri pesantren. Oh, pesantren. Saya kemarin coba tes ke pasar ya. Karena kan pasca kurban ini tadi yang sampaikan bahwa peluang kurban itu kan ada dua sesi ya. Pertama pra kurban, pasca kurban. Pasca kurban ini lebih lama karena bisa sampai 3 bulan. Harga itu baru stabil lagi. Stabil itu begini, karena setelah naik terus naik berhenti harganya gitu. Kemarin Saya sebelum kurban itu kan beli harga itu yang bawa anakan itu ya 1,8, 2 juta itu besar sekali, sudah besar. Nah, kemarin saya coba survei di pasar langsung itu yang saya beli 1,8, 2 juta itu harganya sudah 3 koma. Itu hanya selisih 1 minggu itu, 1 mingguan dari masuk kurban itu, 1 minggu. Jadi andai kan sebenarnya begini sebenarnya, kalau kita mau stok aja betina ya. Betina, oke, sebelum kurban kita kulas banyak-banyaknya itu Hamin 10 itu kita simpen itu nggak nyampe sebulan ya. Kita keluarin ke pasar aja, itu sudah buat rebutan. Dan kita untung ya antara 500 sampai 1 juta itu sangat mudah. Gitu. Bersih loh ya gitu. Tapi kalau dengan punya 100 ya 3 kali kan gitu. Bisa jadi saat kalau hanya keluarga kecil, hidup yang sederhana, ya satu kerja 2 bulan untuk 2 tahun kan bisa gitu. Ini terakhir sebelum saya jawab, yang panjang kita lebih sharing di sini. Karena sebagai praktisi kebanyakan ya kita ilmu praktek gitu. Praktek dan karena sudah terbiasa karena panjangnya waktu lamanya waktu kita sudah jualan sekitar 9 tahun, insya Allah 9 tahun itu ada beberapa pola yang bagaimana salah satunya bagaimana cara jualan habis dan tersisa berkurang dan sebagainya itu memang ada polanya. Dan di zaman yang serba teknologi canggih ini itu sangat relatif lebih mudah dan lebih murah untuk biaya operasional dan pemasarannya. Itu yang paling, kalau dulu harus masang pelang banner itu biayanya besar itu, jadi nyetai aja nggak cukup 2 juta nyetai aja gitu. Itu belum pakai masangnya, kemudian lagi baru masang udah dihabisi Satpol PP. Lagi terus surat lamaran itu juga atau brosur, bahkan kita nyetak brosur juga disebar ke rumah-rumah. Tapi sekarang di zaman teknologi ini zaman online ini sangat luar biasa, kita bisa jual dengan sangat murah. Terakhir sebelum saya jawab,
memulainya dari mana tergantung kita sekarang berada di posisi mana. Kalau sudah punya akikah ini seperti Ustaz Hadianto ya sudah jangan lah hal seperti ini gitu. Bagi yang mungkin masih ternak atau mungkin baru kerja sama ternak, baru minggu, kambing itu, tunggu bagaimana cara jualnya supaya mahal. Biasanya kalau ditawar bakul itu kan murah gitu kan. Kemudian seenaknya dewe. Mau kalau kita ke pasar, takutnya di pasar juga nanti dijual, ditawarnya murah gitu kan. Karena skill menjual itu juga lumayan, tidak semudah kalau kita skill untuk mencapai harga jual standar. Tentunya kita kembalikan kepada prinsip berjamaah. Jadi dengan perbanyak kita komunitas ternak, ada ini di grup saya ada sinergi pecinta ternak, ada apalagi kandang inspirasi, ada lagi dulu latihan Nusantara, ini yang urusan dengan kambing, ada apalagi dombing. Nah ini di grup inilah kita bisa mendapatkan harga, contoh kekurangan barang, kita akan mendapatkan harga yang sangat standar karena mereka sudah satu grup dengan kita, satu komunitas. Nah, begitu juga ketika kita jualan di grup di komunitas ini luar biasa ya. Jadi saya kayak kemarin saya kekurangan barang, tiba-tiba ada posting di grup ini, langsung saya ambil gitu, langsung ke susah-susahnya barang. Tentu ilmu bisnis atau bisnis skill domba kambing ini ilmu praktek, semua ada polanya, tapi semua bisa memulai dari mana saja. Misalkan yang bisa digital marketing yang hanya duduk di kantor bisa, contoh misalkan ketika korban nanti misalkan di sini ada di antara ini ada yang saya ini nggak mau loh lihat kambing aja mukok ya muntah misalkan gitu kan. Saya nggak berani kambing bisa, misalkan saya punya bisa, jadi saya ini sebagai digital marketing bisa dengan cara menjual produk orang lain. Karena supplier itu biasanya kesulitan untuk menjual konsumen gitu. Jadi saya sebagai saya ini punya usaha, punya data sekian gitu, atau saya punya grup jamaah apa dan sebagainya, kita bisa memulai, kita bisa melakukan relasi-relasi kita. Sangat sederhananya ya tadi, dengan kita mengenal 10 saja, 5 takmir masjid, lagi kepala sekolah dan sebagainya, dan kepala kantor dan sebagainya, ini sangat pasar dan sangat luar biasa. Kang Suki masih ada di sini. Oke, mungkin biar lebih menarik bisa dibuka saya tanya jawab. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan, artinya memang di kondisi hari ini kita juga harus peka zaman. Setelah memang kita secara fundamental bisnis itu kita persiapkan dengan strategi pasar yang kekinian, jadi kita juga nggak bisa boleh melewatkan nih sosial media nih. Gitu. Ini kita harus paham betul gitu perkembangan bagaimana pelaku anak milenial ini bagaimana sih gitu perilakunya, dia berjualannya, dia lebih percaya pada yang jauh daripada yang dekat gitu. Ini kan juga menarik, selama ini jadi keluhan, apalagi tadi summit tadi Surabaya dengan adanya keterbatasan ini, itu justru peluang yang sangat besar untuk kita bisa masuk jualan kan gitu. Karena potensi pasar itu kan ada di situ